Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu proses yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, setiap proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, mendatangkan kebaikan di dalam hal apa? Yang pertama, kita akan belajar proses yang Tuhan berikan pasti akan mendatangkan kebaikan di dalam hal kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-5 dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin kita ada di dalam proses yang mungkin tidak menyenangkan, kita harus mengalami penderitaan dan lain sebagainya, kita akan semakin lebih tahu, semakin lebih mengenal kasih Tuhan, betapa kasih Tuhan itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani tersebut, kita akan lebih semakin mengenal Tuhan, karena kita akan melihat bahwa setiap pertolongan Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita ada maksud tertentu, di mana mungkin cara pandang kita akan diubahkan, cara pandang kita tentang Tuhan akan semakin lebih diperbarui sehingga kita semakin dapat mengenal Allah. Yang kedua, kita juga akan belajar mendatangkan kebaikan di dalam hal apa? Mendatangkan kebaikan di dalam hal di mana hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita akan menjadi kesaksian yang mungkin memberkati bagi banyak orang yang membutuhkan. Kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 6-7. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika di dalam proses kehidupan bukan hanya masalah bertahan dan melalui proses kehidupan tersebut, tetapi bagaimana kita dapat menjadi berkat melalui proses tersebut. Mungkin ketika di dalam penderitaan, mungkin ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, dan ketika kita menjalani hal tersebut mungkin kita hampir putus asa, kita merasa karena hal itu tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita ada di dalam proses tersebut, tugas kita bukan hanya sekedar kita bertahan dan dapat melalui proses tersebut, tetapi ketika kita sudah lepas dari proses tersebut, kita seharusnya bisa membagikan kasih Tuhan tersebut buat orang-orang yang mungkin membutuhkan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, melalui proses kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, biarlah itu bukan hanya menjadi pengalaman yang berharga buat kita sendiri, berhenti di dalam hidup kita sendiri, namun baiklah kita itu memberitakan dan menjadikan hal tersebut menjadi pelajaran dan penghiburan untuk orang lain juga. Jadi kehidupan kita boleh menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang, meskipun di dalam penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, mungkin pertolongan Tuhan itu tidak datang di dalam hal-hal yang mungkin menakjubkan, mengagumkan, sesuatu hal yang besar yang mungkin kita sangat terkagum-kagum. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertolongan Tuhan itu juga datang ketika kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan pengharapan untuk melalui proses kehidupan yang kadangkala kita juga belum tahu apa sih maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pertolongan Tuhan juga hadir dan nampak di dalam hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani ada maksud Tuhan, ada sesuatu hal yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Bahkan melalui hidup kita, kita dikuatkan oleh Tuhan, dan biarlah kekuatan yang Tuhan berikan
kepada hidup kita, kita juga menguatkan orang lain melalui kisah hidup kita bersama dengan Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, proses kehidupan yang Tuhan berikan itu mendatangkan kebaikan di dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin bertumbuh. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8-10. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dan kematian yang begitu ngeri dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus mengatakan hal seperti ini, dia mengalami hal yang begitu berat di dalam kehidupannya. Bahkan dia katakan, aku ini hampir putus asa. Bahkan di dalam pengiringan dan pelayanannya kepada Tuhan, dia mengalami begitu banyak penderitaan yang membuat dirinya juga hampir putus asa, dia katakan. Tetapi Paulus ingatkan kepada kita semua bahwa hal itu terjadi supaya Paulus tidak menaruhkan kepercayaannya kepada dirinya sendiri. Dia tidak menaruhkan kepercayaannya kepada kekuatannya sendiri, tetapi kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jika Tuhan sudah menolong Paulus di masa yang lalu, dia juga percaya bahwa Tuhan akan menolongnya lagi dengan caranya yang ajaib, mungkin dengan caranya yang tidak sama dengan seperti yang sebelumnya. Tetapi Paulus mau ingatkan kepada kita dan kita sama-sama belajar. Marilah kita percayakan kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena apa? Kalau dengan kekuatan kita sendiri pasti kita tidak akan mampu menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menaruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan semakin terus bertumbuh. Dan ketika proses kehidupan itu terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun kita juga hampir juga menyerah, tetapi kita masih percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap proses kehidupan selalu ada tujuan dan maksud Tuhan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam proses kehidupan cara pandang kita akan diubahkan kepada Tuhan. Cara pandang kita yang dulunya mungkin kita melihat sebuah proses itu sesuatu hal yang tidak mengenakan, sesuatu hal yang mungkin kita sangat-sangat hindari dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ketika cara pandang kita dirubah oleh Tuhan, kita akan melihat, oh ternyata setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita melihat bahwa di dalam kesempatan itu, mungkin di dalam hal yang buruk itu, kita akan melihat bahwa ada kesempatan yang baik di dalam kita mengenal Tuhan, di dalam kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, proses membuat pengenalan dan kepercayaan kita akan Tuhan itu akan semakin bertumbuh setiap harinya. Di dalam setiap proses kehidupan ada tujuan Tuhan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, gunakanlah proses kehidupan yang kita alami sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi kesaksian yang memberkati orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus menguatkan kita di dalam kita menjalani proses kehidupan.